Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 dari kelas Bahasa Indonesia 14. Hari ini kami akan menjelaskan kenapa menulis ilmiah wajib disertai oleh referensi yang kredibel, apa saja kriteria referensi yang kredibel, bagaimana cara menemukannya, dan yang terakhir, bagaimana cara mengolah referensi yang kredibel tersebut menggunakan aplikasi Mendeley. Pengertian karya ilmiah. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Oleh karena itu, dalam menulis buku atau karya ilmiah memerlukan informasi akurat yang menunjang isi buku. Sebelum menulis sebuah informasi, kita perlu membaca agar dapat mengetahui apakah informasi tersebut valid atau tidak. Karena jika tidak valid, maka sumber tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan membaca referensi terlebih dahulu, kita dapat mengetahui informasi apa saja yang terdapat dalam referensi tersebut. Kita juga perlu membaca referensi agar dapat mengetahui siapa penulis referensi tersebut. Selain itu, referensi juga sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiat atas hasil karya milik orang lain. Bagaimana sih kriteria referensi yang baik? Yang pertama ada kriteria referensi buku yang baik. 1. Biasanya tebal minimal 200 halaman. Yang kedua memiliki ISBN atau International Standard Book Number. Yang ketiga menggunakan gaya bahasa formal. Yang keempat struktur kalimat minimal SPOK atau terdapat subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Selanjutnya yaitu menggunakan catatan akhir atau daftar pustaka dan jika mungkin biasanya menyertakan indeks. Lalu yang keenam, mengandung banyak pemikiran, konsep bidang ilmu atau penelitian. Dan yang terakhir biasanya diterbitkan oleh penerbit buku yang kredibel. Selanjutnya kita akan membahas kriteria referensi web yang kredibel. Pertama, adanya informasi keterangan penanggung jawab. Dengan adanya ini, maka informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemberi informasi yang dapat berupa seorangan, kelompok, maupun institusi. Yang kedua, informasi yang ada di dalamnya harus bersifat objektif. Objektif sendiri merupakan pandangan suatu keadaan yang sebenarnya tanpa adanya pengaruh pendapat orang lain ataupun pendapat pribadi. Dengan bersifat objektif ini, maka dapat dikatakan apabila informasi tersebut memiliki kebenaran yang nyata dan ada data yang mendukung, bukan dari pendapat pribadi atau kepentingan kelompok yang ada. Yang ketiga, tidak banyak iklannya. Mengapa iklan menjadi kriteria referensi web yang kredibel? Karena kredibilitas suatu website dapat dilihat dari banyak atau tidak iklannya. Semakin banyak iklan yang ada di dalam website tersebut, maka website tersebut dapat dikatakan memiliki tujuan komersil, di mana sebaiknya website yang kredibel akan memberikan suatu informasi yang penuh tanpa adanya tujuan komersil. Yang keempat, terdapat domain resmi. Domain resmi sendiri merujuk pada suatu nama, kelompok, atau institusi yang dapat bertanggung jawab dengan kualitas dan informasi yang diberikan. Dengan adanya domain resmi ini kita bisa tahu apa tujuan dan isi dari website tersebut, sehingga kita bisa melihat kredibilitas suatu website tersebut dari domain resmi yang ada. Selanjutnya, cara menemukan referensi yang kredibel. Beberapa situs web yang memiliki domain resmi seperti .go, .edu, .ac, atau .org. .edu sendiri merupakan domain resmi untuk pendidikan, dan .ac untuk jenjang dasar menengah yang dapat digunakan di perguruan tinggi dengan diikuti oleh .id. Situs-situs web berita lokal yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers seperti kompas.com, detik.com, liputan6.com, ataupun cnn.com. Selain itu masih banyak situs-situs berita lokal yang sudah diverifikasi dan kita bisa melihat kredibilitas dari referensi-referensi tersebut. Selain itu, kita juga bisa mencari referensi di situs jurnal kredibel lainnya,
seperti Cendika atau situs-situs jurnal yang ada di Scientific Journal Ranking. Kita akan membahas mengenai Mendeley. Apa sih itu Mendeley? Mendeley adalah sebuah perangkat lunak atau software untuk melakukan pengolahan atau manajemen referensi. Dengan aplikasi ini membantu untuk melakukan sitasi dan mengelola referensi dengan mudah. Cara menginstal Mendeley. Yang pertama, buka browser, lalu search Mendeley, lalu klik bagian paling atas, download Mendeley desktop. Kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar. Kemudian klik download Mendeley desktop. Tunggu hingga berhasil terdownload. Kemudian jalankan instalasi Mendeley. Setelah terinstall, buka aplikasi Mendeley dan pilih menu register. Lalu kita akan diarahkan ke situs web Mendeley untuk membuat akun. Kemudian kita isi dengan email dan juga password. Jika muncul tampilan seperti ini, maka akun Mendeley berhasil dibuat. Kemudian masuk lagi ke aplikasi Mendeley dan berikut tampilan awal aplikasi Mendeley. Cara menyimpan atau mengimport data ke aplikasi Mendeley. Berikut adalah langkah-langkah menyimpan atau memasukkan data referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Yang pertama adalah unduh dan install aplikasi Mendeley. Selanjutnya, membuat akun Mendeley. Setelah akun Mendeley berhasil dibuat, login dengan menggunakan akun Mendeley ke aplikasi Mendeley di desktop. Kemudian kita akan masuk ke tampilan aplikasi Mendeley. Kita akan mulai memasukkan referensi ke aplikasi Mendeley. Bagaimana cara memasukkan file atau bahkan folder ke dalam aplikasi Mendeley? Yang pertama, cara memasukkan file PDF atau format file .pdf. Pada file PDF dimasukkan dengan cara mengklik tombol add di kiri atas, kemudian cari file PDF yang diinginkan. Kemudian klik open, maka secara otomatis aplikasi Mendeley akan mengambil data-data yang ada pada file tersebut di details sebelah kanan. Pada tab details menampilkan tipe jurnal atau tipe dokumen, judul, penulis, tahun terbit, hingga abstrak dan keyword. Selanjutnya, memasukkan data referensi dari Google Scholar. Selain melalui PDF, kita juga bisa memasukkan data referensi dari Google Scholar ke Mendeley. Caranya sama seperti kita menambahkan file PDF, namun di sini kita akan memasukkan file dengan format .ris. Pertama, kita cari filenya dengan format .ris. Kemudian klik open. Dan secara otomatis aplikasi Mendeley akan mengambil data-data yang ada pada file tersebut dan menampungnya pada tab details di sebelah kanan. Ketiga, cara memasukkan data referensi secara manual. Jika data yang ingin kita masukkan berasal dari web atau artikel ataupun buku, kita bisa memasukkan data tersebut secara manual. Caranya adalah mengklik tombol segitiga di sebelah tombol add, kemudian klik add and try manually. Kemudian setelah ada jendela yang terbuka, kita bisa memasukkan informasi yang dibutuhkan. Misalnya seperti ini, tipenya buku. Kita ambil dari buku. Judulnya Analisis Sistem Informasi. Penulisnya Sutabri Tata. Tahun 2012. Oke, tahun terbitnya di Jakarta. Publishernya Gramedia.
dan save. Maka informasi dari buku yang kita masukkan tadi akan tersimpan di sini. Kita juga bisa menambahkan abstrak, teks, keyword, halaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jika kita ingin menambahkan file yang berisi jurnal-jurnal atau referensi lain ke dalam Mendeley, kita bisa menggunakan merge folder atau add folder. Klik di file, add folder, kemudian cari di mana folder yang ingin kita masukkan. Kemudian klik OK. Maka semua file yang ada dalam folder tadi akan masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Itu tadi beberapa cara memasukkan data referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Dengan menggunakan cara-cara tersebut, kita dapat menambahkan referensi sebanyak apapun yang kita mau. Selain data informasi dari artikel, web, buku, dan metadata yang lain, kita juga bisa mengupload file PDF ataupun Word, sehingga bisa langsung membuka file-file tersebut dengan Mendeley tanpa harus melalui Windows Explorer. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kalian dengan suatu software bernama Mendeley, di mana Mendeley ini dapat membantu kalian untuk menyitasi, untuk memberikan referensi untuk karya tulis ilmiah kalian dengan lebih mudah. Jadi, mari kita langsung lanjut ke pembahasannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana sih cara untuk memasukkan datanya atau jurnal-jurnal kepada desktop yang ada di Mendeley desktop kita, software-nya. Pertama, kita tidak bisa melalui software yang sudah kita download tadi, tapi melalui web Mendeley sendiri. Pertama, kita harus sign in atau login akun kita supaya terkonek melalui Mendeley desktop kita. Ya, masukkan email dan password yang telah kita buat tadi. Lalu ya, muncul seperti ini dan kita tulis saja artikelnya. Contohnya, etika akademik seperti ini. Lalu seperti yang kalian lihat, ini cara memasukkannya ke dalam desktop kita itu hanya perlu add to library. Dan jika sudah masuk ke dalam desktop kita, bukan desktop, aplikasinya itu akan berubah menjadi view in the library. Dan ketika kita buka, kita harus melakukan sinkronisasi supaya dapat ada di, ya, seperti ini, akan muncul sebagian besar seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan belajar untuk mensitasinya di dalam Microsoft Word, seperti yang sudah tadi kita hubungkan. Oke semuanya, saat ini saya sudah berada di Microsoft Word, dan ya, saat ini mari kita belajar untuk bagaimana cara mensitasi dan juga membuat daftar pusaka secara otomatis menggunakan Mendeley tadi. Dan ya, cukup mudah karena ya memang digunakan untuk mempermudah penulis ya, untuk ketika membuat karya tulis ilmiah. Ya, saya mengambil contoh dari tulisan Bu Eni tentang materi etika akademi yang telah kami pelajari. Misalnya, untuk memasukkan citasi, kalian hanya perlu memasukkan insert citation, lalu ketik misalnya, dalam hal ini Bu Eni ingin menginformasikan bahwa tulisan ini itu berdasarkan buku Etika Dasar-Dasar Masalah Pokok Filsafat Moral yang ditulis oleh Frans Magnus Suseno, diterbitkan Canisius dan pada tahun 1987. Dan ya, kalian hanya perlu memasukkan judul dari jurnalnya itu, misalnya Etika Dasar Masalah Pokok. Klik, dan lalu tinggal OK. Dan ya, bam, dan yang muncul nama dan tahun. Lalu bagaimana jika kalian hanya memerlukan tahunnya saja? Cukup mudah, kita kembali ke insert citation, lalu mengetik judulnya lagi, Etika Dasar
Dan ya, kalian klik referensinya itu, The Surprise Outdoor. Dan secara langsung, yang muncul hanya akan menjadi tahunnya saja. Lalu akan banyak lagi yang seperti kalian bisa coba sendiri. Ya, saya tahu kalian pasti penasaran dan ini sangat mempermudah kalian ketika kalian membuat karya tulis ilmiah atau jurnal-jurnal, karena ya daripada repot-repot mencari dan menulis formatnya, ini akan sangat mempermudah kalian. Lalu bagaimana sih cara kita untuk membuat daftar pustaka? Misalnya, jadi coba aja kita langsung ya ke bagian daftar pustaka. Ke bagian daftar pustaka, misalnya saya ketik nih daftar pustaka. Nih ya, dan untuk daftar pustaka cukup mudah. Kalian hanya perlu klik insert bibliography ya, dan ya langsung muncul. Ada dari citasi kita itu yang kita buat itu dari Susano Fakmis ya, tahun 1987, etika dasar masalah pokok dan bla bla bla, seperti itu. Jadi ya, dan untuk selanjutnya, jadi daripada kalian harus membuat daftar pustaka satu-satu dan membuat citasi satu-satu, aplikasi Mendeley ini cukup mempermudah kami. Dan kalian juga tentu saja. Dan ya, kenapa tidak kalian coba sendiri saja? Dan kalian akan lebih mengerti tentang kemudahannya gitu kan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Demikianlah presentasi kelompok kami tentang apa itu referensi dan cara penggunaan aplikasi Mendeley untuk mensitasi referensi-referensi yang kami gunakan untuk menulis karya ilmiah. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.